Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4 semester 2, pelajaran 6, mari belajar Quran Surat Al-Fil, part 1. Anak-anak, mari kita amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut terdapat kegiatan anak-anak sekalian yang sedang membaca, kemudian mendengarkan penjelasan guru. Nah, anak-anak, tahukah kalian Quran Surat Al-Fil? Apakah kalian sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang pesan Quran Surat Al-Fil. Bagaimana cara membacanya yang benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, serta bagaimana pula cara menuliskannya. Nah, sudah siap ya anak-anak? Nah, anak-anak, Quran Surat Al-Fil adalah surat yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Fil itu artinya gajah. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surat ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mencoba untuk membaca Quran Surat Al-Fil bersama-sama. Nah, anak-anak, mari kita mulai membaca Surat Al-Fil. Nah, diawali dengan bacaan basmalah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu ke lafal ayat yang pertama. Nah, diperhatikan ya anak-anak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, panjang pendeknya harus sesuai anak-anak. Nah, sekarang coba kita cek per kata ya anak-anak. Nah, yang ini kaifa, kemudian fa'ala, kemudian rabbuka, lalu bi ashabi, kemudian yang ini al-fil. Nah, anak-anak perlu memperhatikan beberapa huruf yang ada di sini. Yang pertama huruf fa, kemudian huruf ain, kemudian huruf ro, dan yang terakhir huruf sod. Nah, anak-anak, jika dia ditambahkan tanda baca seperti ini, nah maka ini tanda baca fathah menjadi fa. Kemudian ini tanda baca fathah menjadi a. Kemudian ini menjadi ro. Kemudian ini menjadi so. Nah, kita baca sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu ayat yang pertama. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, kita cek per kata sekarang. Yang pertama, alam yaj'al, kemudian kaidahum, yang terakhir fi tadlil. Nah, kemudian ada huruf yang harus anak-anak perhatikan, yaitu huruf ain, kemudian ada huruf ha, kemudian ada huruf dod. Kalau dikasih tanda baca fathah menjadi a, yang ini menjadi ha, kemudian ini menjadi do. Nah, kita baca sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga.
Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, kita cek per kata. Wa arsala, kemudian alaihim, lalu tayran, yang terakhir ababil. Nah, panjang pendeknya harus sesuai ya anak-anak. Nah, di sini huruf-huruf yang harus anak-anak perhatikan adalah ra, kemudian ain, kemudian ha, kemudian to. Nah, jika diberikan tanda baca fathah menjadi ro, menjadi a, menjadi ha, dan ini menjadi to. Kita baca sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, seperti itu. Sekarang ke ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, kita cek perkataan anak. Tarmihim, kemudian bihijaratin, kemudian min sijil. Nah, di sini ada beberapa hukum tajwid anak-anak. Misalnya di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini disebut dengan hukum ikfa syafawi. Ikfa syafawi. Ikfa syafawi. Nah, dia harus dibaca dengung. Tarmihim bihijaratim. Nah, di sini juga ini. Ini ada tanwin bertemu dengan mim. Bacanya bukan bihijaratin lagi, tapi bihijaratim. Nah, bihijaratim ditahan. Seperti itu ya anak-anak. Ini ayat yang keempat. Kemudian kita ke ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini seperti tadi ini hukum tajwidnya. Tadi Bapak tidak menyebutkan, ini adalah tanwin bertemu dengan mim. Nah, dia disebut namanya idgham. Idgham. Idgham bi gunnah anak-anak. Idgham bi gunnah. Jadi bunyi tanwinnya atau bunyi huruf n-nya itu hilang, dimasukkan ke huruf mim. Nah, dimasukkan ke huruf mimnya. Sekali lagi kita baca. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, selain dimasukkan ke bunyi mim, ke bunyi m, nah juga harus didengungkan dan ditahan. Karena ini disebut dengan gunnah, idgham bi gunnah. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membaca surat Al-Fil dengan benar. Nah, anak-anak, setelah membaca surat Al-Fil tadi, anak-anak juga diharapkan bisa untuk menghafalkan surat Al-Fil ini. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya adalah dengan membacanya secara berulang-ulang anak-anak. Nah, misalnya ayat pertama anak-anak membacanya 5 kali atau bahkan mungkin 10 kali agar teringat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi tugas anak-anak adalah menghafalkan surat Al-Fil ini. Nah, sampai bisa. Kemudian nanti setelah bisa, anak-anak dapat menunjukkan hafalan anak-anak sekalian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, selain itu anak-anak juga diharapkan dapat menuliskan surat Al-Fil. Nah, nanti akan ada contohnya. Anak-anak dapat meniru tulisan surat Al-Fil dan menuliskannya di buku pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing.
Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari tulisan surat Al-Fil. Anak-anak dapat menyalin tulisan di samping ini di buku tulis pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Nah, berusahalah untuk menyalinnya dengan serapi mungkin dan seindah mungkin. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebagai penutup, Pak Asrori akan membacakan sebuah hadis. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, artinya yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, anak-anak, hadis ini harusnya menjadi motivasi untuk kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran dan kita mahir, artinya kita pintar, kita lancar membacanya, maka kita bersama malaikat yang mulia. Namun, jika kita belajar dan kita masih kesulitan membacanya, masih terbata-bata, tidak lancar, kita juga mendapatkan 2 pahala, anak-anak. Nah, bayangkan betapa mulianya, betapa besar pahalanya bagi orang-orang yang belajar membaca Al-Quran. Maka dari itu, kita, Bapak dan anak-anak semua harus belajar untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci kita, umat Islam, sekaligus pedoman hidup. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.